Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul ikhwah, sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama-sama untuk mempelajari dan menggali mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran melalui kaidah-kaidah yang bisa kita petik di sela-sela ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kaidah-kaidah ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Alhamdulillah, sekarang kita bersama kaidah yang ke-6. Kaidah yang sangat agung, yang sangat bermanfaat, luar biasa. Kalimat yang sangat pendek yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wassulhu khair. Jadi kaidah kita yang ke-6 adalah wassulhu khair. Dan perdamaian itu atau perbaikan itu adalah lebih baik. Kaidah ini berada di surah An-Nisa ayat 128. Iya, ayat 128, yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang hubungan suami istri. Ya, tentang hubungan suami istri atau suami istri dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Jadi apabila seorang perempuan, seorang istri khawatir berbuat durhaka dari suaminya atau berpaling, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai, untuk melakukan perbaikan dalam rumah tangga. Dan kemudian Allah tegaskan lagi, wassulhu khair. Dan perdamaian itu, berusaha perbaikan itu lebih baik daripada berpisah, daripada bercerai. Maka kata para ulama, kalimat wassulhu khair ini kalimat am mutlak, kalimat umum dan mutlak. Bisa dalam konteks rumah tangga ataupun yang lainnya. Ya, bisa dalam konteks rumah tangga atau dalam masalah yang lain yang dibutuhkan kepada sulh, yaitu perbaikan atau perdamaian. Maka tentu saja kita di dunia ini menghadapi beberapa permasalahan, yang mana permasalahan ini membutuhkan as-sulh tadi. Ya, membutuhkan as-sulh tadi. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengarahkan untuk memilih as-sulh. Yaitu perdamaian. Kemudian kata para ulama, ada beberapa tempat atau ada beberapa konteks ayat yang mana ini mengandung ayat ini, mengandung wassulhu khair, kaidah ini. Di antaranya surah An-Nisa ayat 25. Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman
wa fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahai wafiqillahu bainahuma. Jadi kalau terjadi cekcok antara suami dan istri, maka masing-masing dari pihak suami dari pihak istri hendaknya menghadirkan utusan. Ya, dari pihak istri menghadirkan utusan, kemudian dari pihak suami menghadirkan utusan. Nah, utusan ini yang berembuk. Dia merumuskan agar mengadakan perbaikan supaya suami istri ini tidak jadi untuk berpisah. Ya, maka ini pun termasuk dalam kandungan wassulhu khair. Ya, dalam kandungan wassulhu khair. Kemudian di dalam masalah yang lain, maka Islam sangat mendorong kepada as-sulh. Ya, Islam sangat mendorong kepada ajakan untuk perdamaian. Ya, ajakan untuk perdamaian. Masya Allah, contoh yang sangat-sangat jelas yaitu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak sekali kita bisa mencontoh perilaku sulh dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu istri beliau, yaitu yang bernama Saudah. Ya, yang bernama Saudah. Karena Saudah ini sudah berumur, ya. Kemudian Saudah ini berinisiatif memberikan harinya untuk Aisyah. Karena Aisyah masih muda, bisa untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada misalnya Saudah diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Saudah lebih memilih, ya sudah, dikasihkan harinya, hari gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini pun bentuk dari sulh. Ya, bentuk dari bagaimana seseorang mencari cara terbaik, ya, untuk menghindari akibat yang terburuk. Akibat yang terburuk. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi masalah rumah tangga. Ketika masalah lain, contoh yang sangat jelas dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika Ali bin Abi Thalib ingin memerangi Khawarij, Ibnu Abbas kemudian mencoba cara sulh ini. Yaitu apa? Diskusi dengan Khawarij. Ya, diskusi argumen ilmiah. Ya, apa yang diinginkan oleh Khawarij, apa yang menjadikan landasan Khawarij memberontak, kemudian dibantah oleh Ibnu Abbas semuanya. Maka ini adalah cara-cara sulh. Sampai akibatnya, ya, sangatlah bagus, yaitu taubatnya sepertiga dari mereka. Ya, taubatnya sepertiga dari mereka, masya Allah. Karena memang di antara kaum Khawarij itu tidak semuanya menginginkan keburukan. Ada yang menginginkan kebaikan, cuma salah jalan. Ya, menginginkan kebaikan cuma salah jalan, salah memilih jalan. Ya, oleh karena itu sulh ketika ada untuk sebagai cara yang membendung akibat yang terburuk, maka tentu saja Islam sangat mendorong untuk sulh. Islam sangat mendorong untuk berdamai. Ya, baik tadi dalam masalah rumah tangga, karena kaidah ini berada dalam konteks rumah tangga, bagaimana mendamaikan antara suami dan istri. Ya. Kemudian juga dalam masalah yang lain, ya, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali contoh-contoh sulh, ya, contoh-contoh perdamaian yang dipilih oleh orang-orang terbaik, ya, oleh orang-orang terbaik sebagai solusi yang sangat jitu. Ya, solusi yang sangat jitu untuk menghadapi permasalahan, terutama di dalam interaksi kita dengan sesama manusia.
ya interaksi kita sesama manusia. Misalnya, ketika dalam masalah rumah tangga, Masya Allah, seorang istri misalnya, daripada berpisah dengan suaminya, ya dia merelakan beberapa haknya. Misalnya dia tinggal di rumah yang sederhana, kemudian dia mungkin hanya cukup ya nafkah suaminya itu cukup, tidak ada yang bisa ditabung misalnya. Itu pun termasuknya sulah. Ya, sulah, yaitu dalam upaya perbaikan, perdamaian daripada berpisah dengan suaminya. Maka ini pun termasuk cara atau salah satu cara jitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tidak harus semuanya dengan kekerasan, ya, masalah itu diselesaikan, tapi juga dengan kelembutan, dengan argumentasi, dengan kehalusan, itu masalah bisa selesai. Ya, masalah bisa selesai. Tinggal kedewasaan kita bagaimana menyikapi sebuah masalah. Masyarul ikhwah, sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari kaidah yang keenam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan melancarkan, juga mempermudah langkah kita, mempermudah belajar kita untuk terus menggali mutiara-mutiara Al-Qur'an, ya, sehingga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.